Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Tang Tianlong menatap Jiang Fan dengan bingung. Dia tidak pernah menyangka Jiang Fan kenal dengan seorang tetua tertinggi. Dia sangat cemburu, karena dia bahkan belum berhasil mengambil hati tetua tertinggi puncak reinkarnasi. Namun Jiang Fan telah berteman dengan tetua tertinggi puncak Carefree. Tidak heran dia berani bersikap sombong, dia ternyata punya pendukung. Sayang sekali, kali ini akan ada lebih dari satu tetua tertinggi yang hadir. Bahkan jika tetua tertinggi Huang ingin membantumu berbuat curang, dia harus melihat apakah tetua tertinggi lainnya akan setuju. Tepat saat itu, para murid di kejauhan berseru lagi. Mereka melihat seorang lelaki tua berjanggut acak-acakan dan pakaian compang camping, meluncur dekat ke tanah di atas pedang besi berkarat. Jika dia dapat terbang sedikit lebih tinggi, orang mungkin akan mengira itu adalah penerbangan pedang yang legendaris. Itu adalah tetua tertinggi Si Keitian dari puncak pedang surgawi. Bukankah dia sudah berlatih selama puluhan tahun? Kapan dia kembali? Tang Tianlong tertawa dingin, lihat itu, Jiang Fan. Sudah kubilang akan ada lebih dari satu tetua tertinggi yang hadir. Dan penatua tertinggi Si Keitian ini paling membenci pengkhianatan dan penipuan. Jika tetua tertinggi Huang berani menipumu, dia harus mempertimbangkan temperamen Si Keitian, dan melihat apakah temperamennya semakin buruk selama bertahun-tahun. Namun, saat berikutnya, Tang Tianlong tercengang. Si Keitian, menunggangi pedang besi, meluncur melewati para murid dengan ekspresi kosong. Tiba-tiba, penglihatan tepiannya menangkap sosok Jiang Fan. Mulutnya berkedut dan dia berhenti, lalu berkata, "Nak, apa yang kau lakukan di sini?" Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah para tetua tertinggi ini terlalu malas? Mengapa mereka semua datang untuk memberikan pendapatnya? Dia dengan hormat menjawab, "Saya di sini untuk berpartisipasi dalam evaluasi." Mata Si Keitian terbelalak. Dia secara pribadi menyaksikan Jiang Fan mengalahkan saudara-saudara klan Ni dari puncak pedang surgawi. Yang satu berada pada lapisan ke-8 pendirian pondasi, yang satu lagi pada lapisan ke-7. Keduanya dinilai sebagai murid yang luar biasa oleh sekte tersebut. Jiang Fan mengalahkan mereka dengan mudah, apakah skor evaluasinya perlu dinilai ulang? Apakah tuanmu semalas itu? Dengan tingkat kekuatanmu, dia masih membiarkanmu keluar untuk berpartisipasi dalam evaluasi murid. Jiang Fan tidak bisa menanggapi ini. Seorang tetua tertinggi bisa saja mengkritik Liu Wuchen, tetapi murid mana yang berani? Si Keitian memutar matanya dan berkata, "Santai saja. Murid yang melakukan evaluasi kali ini baru berada di lapisan ke-8 dari pendirian fondasi. Jangan memukulnya terlalu keras dan membuatnya lumpuh." Jiang Fan menyaksikan tanpa berkata apa-apa saat dia juga pergi ke platform observasi. Murid-murid di sekelilingnya sekarang memandangnya dengan sangat berbeda. Sebelumnya, semua orang mengira dia adalah anak beruntung yang tidak memiliki akar roh yang berhasil menjadi murid Liu Wuchen. Tetapi sekarang, tidak seorang pun berani berpikir seperti itu lagi. Dua tetua tertinggi sangat akrab dengannya. Siapa yang berani meremehkan hubungan semacam itu? Bahkan Tang Tianlong pun tercengang. Dia bahkan belum berhasil mengambil hati seorang tetua tertinggi. Namun Jiang Fan berhubungan baik dengan dua orang itu pada saat yang sama. Semakin banyak, semakin dia membencinya, berkata, "Jadi apa kalau kamu kenal dua tetua tertinggi? Lebih banyak tetua tertinggi ada di sekitar sini kali ini. Jika kau ingin mengandalkan mereka untuk lolos, mari kita lihat apakah tetua tertinggi lainnya akan setuju." Pada saat itu, seruan lain datang dari para murid saat penatua tertinggi lainnya tiba. Itu adalah Zheng Qiushuang dari Flat Cloud Peak. Ketika dia melewati sekelompok murid dan melihat Jiang Fan dari kejauhan, dia juga menunjukkan ekspresi aneh. Sambil bergumam, dia berkata, "Dasar bocah nakal, apa yang kau lakukan di sini untuk evaluasi? Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan." Jiang Fan merasa jengkel, lalu berkata, "Penatua tertinggi, kemampuanku tidak memadai. Aku harus menghadiri evaluasi." Zheng Qiushuang memutar matanya dan mendengus, "Kemampuanmu tidak memadai. Kamu cukup pandai dalam membual terbalik." Dengan itu, dia pergi. Meninggalkan semua orang dalam keheningan yang tercengang.
Ya, mereka sudah mati rasa. Tampaknya setiap tetua tertinggi mengenal Jiang Fan. Dan mereka semua memuji kemampuannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak dukungan dari para tetua tertinggi ini? Tang Tianlong hampir diliputi rasa cemburu. Mengapa? Dia bekerja keras, tetapi tak seorang pun tetua tertinggi yang meliriknya. Namun Jiang Fan yang tidak berharga, tanpa akar roh, justru menerima bantuan mereka. Dia menggertakkan giginya dan berteriak, "Apa yang kau banggakan? Kali ini ada lebih banyak tetua tertinggi di sini." Murid lain dengan cepat memotongnya, "Kakak senior Tang, jangan bicara lagi. Jika kau terus maju, mungkin ada tetua tertinggi lain yang akan datang menyambutnya." Tang Tianlong dengan enggan menutup mulutnya. Dia menatap Jiang Fan dengan tatapan penuh kebencian, sambil bersumpah dalam hati. Jika Jiang Fan ingin lulus evaluasinya, teruslah bermimpi, mendesah. Jiang Fan menghela nafas tak berdaya, "Aku hanya ingin menyelesaikan evaluasi murid dengan tenang." Satu persatu, mereka semua datang untuk menimbulkan masalah bagiku. Suyuran memutar matanya ke arahnya, bersikap tidak tulus setelah mendapatkan manfaatnya. "Kau tahu mereka sangat iri karena kau mengenal 3 tetua tertinggi." Chen Xilin dengan senang hati memeluk lengannya, sambil tersenyum hanga, "Suamiku memang sehebat itu, hehe." Dia berpikir dalam hati. Untungnya, para tetua tertinggi tidak tahu bahwa Jiang Fan juga seorang master jiwa bintang 3. Jika tidak, bahkan lebih banyak tetua tertinggi akan menyukainya. Tepat saat itu, Liu Wuchen tiba dengan seekor bangau terbang. Mengikutinya adalah Wang Chengjian dan sekelompok murid puncak Master Sekte. Ketika Wang Chengjian melihat Jiang Fan dari jauh, dia mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa kamu berkeliaran sendirian? Cepatlah datang dan bergabunglah dalam diskusi." Alis Chen Xilin berkerut. Dia berkata, "Suamiku, pria ini sangat menyebalkan. Berperilakulah dengan baik nanti dan pastikan dia tidak akan pernah memandang rendahmu lagi." Jiang Fan mengangguk sedikit. Wang Chengjian, yang mengandalkan statusnya sebagai kakak senior, terus-menerus menargetkannya. Dia telah membiarkan banyak hal berlalu begitu saja sebelumnya. Itu hanya hal-hal sepele. Tapi terakhir kali, selama evaluasi yang dilakukan oleh penatua tertinggi dari puncak Master Sekte, Wang Chengjian secara sengaja menjebak Jiang Fan, hampir membuatnya dikeluarkan dari sekte. Skor ini tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Bab 205, Perubahan Liu Wuchen. Jiang Fan menepuk bahu kedua wanita itu, "Kalian juga harus pergi dan bersiap dengan baik. Cobalah untuk mendapatkan peringkat yang bagus, dan juga memperoleh kualifikasi untuk melawan Bistide." Suyuran mengangguk dan berkata, "Suamiku, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Siling dan aku sekarang berlatih di bawah bimbingan tetua tertinggi, kami dianggap setengah dari muridnya. Tang Tianlong tidak akan berani mengganggu kita di bawah pengawasannya." Mendengar ini, Jiang Fan merasa lega. Dia mengeluarkan 2 botol pil revitalisasi, satu untuk masing-masing, dan menyerahkannya kepada kedua wanita itu. "Jaga baik-baik, jangan biarkan siapapun melihatnya." Chen Xilin dengan penasaran membuka satu, dan melihat pil hijau bersinar di dalamnya. Dia segera mengenali benda apa itu, lalu berseru, "Bukankah ini pil yang dijual seharga 200.000 kristal masing-masing di pelelangan beberapa hari yang lalu? Memem." Jiang Fan segera menutup mulutnya dan memukul kepalanya pelan. "Apakah Anda ingin seluruh dunia tahu bahwa Anda memiliki pil revitalisasi?" Chen Xilin mengusap kepalanya yang sakit. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Jiang Fan meminta mereka menyembunyikan pil itu dengan baik. Ini adalah 10 pil revitalisasi, senilai 2 juta kristal. Jika orang-orang mengetahuinya, tentu akan mendatangkan malapetaka bagi mereka. Dia dengan senang hati menyelipkan botol itu ke dalam jubahnya sambil berkata, "Terima kasih, suamiku." Suyuran juga tersenyum cerah, "Suamiku sangat baik kepada kita." Kedua wajah cantik itu, berseri-seri bagaikan bunga persik, membuat Jiang Fan meliriknya lebih jauh. Mendengar Wang Chengjian mendesaknya dengan tidak sabar, dia dengan enggan berkata, "Kalian berdua, tidak apa-apa, jaga diri." Menyaksikan kepergiannya yang ragu-ragu, Suyuran menyeringai, "Apakah kamu melihat cara dia menatap kita tadi?" Chen Xilin sedikit tersipu, mengeluh, "Apa gunanya melihat? Jika dia begitu berani, mengapa dia tidak mencium kita di depan semua orang?" Pengecut. Jiang Fan tiba di titik kumpul para murid puncak Master Sekte.
Wang Chengjian datang dan mulai memarahinya, peringkat murid mempengaruhi kehormatan dan aib puncak Master Sekte. Apakah kamu begitu percaya diri? Daripada mempersiapkan diri dengan baik, kau malah menggoda murid perempuan puncak pedang surgawi. Mereka memiliki penatua tertinggi si Keitian yang melindungi mereka, tapi siapa yang melindungimu? Jiang Fan cemberut, kamu berbicara seolah-olah kamulah yang ikut serta dalam penilaian murid. Kaisar tidak cemas, tapi Kasim cemas. Wang Chengjian tertawa marah. Dia benar-benar berani membantahnya. Dia adalah kakak senior dari Sekte Master Puncak. Guru, lihatlah Jiang Fan. Apakah ini dapat diterima? Dia tidak mendengarkan sepatah kata pun yang aku katakan. Dia berbalik untuk mengeluh kepada Liu Wuchen. Dia menduga Liu Wuchen akan memarahi Jiang Fan dengan kasar seperti biasa. Tanpa diduga, Liu Wuchen malah membalas kritikan itu kepadanya. Chengjian, mengapa kamu begitu pemarah? Jiang Fan hanya berbicara dengan kedua istrinya untuk meredakan ketegangan, itu bukan masalah besar. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangan kepada Jiang Fan sambil tersenyum, kemarilah. Jiang Fan berjalan ke arahnya, dengan penuh hormat seperti biasanya, guru, apa instruksi Anda? Liu Wuchen melingkarkan lengannya di bahunya, merasa tidak puas, kamu selalu begitu pendiam di hadapanku, aku tidak akan memakanmu. Jiang Fan ingin memukulnya saat ini. Apakah dia lupa bagaimana dia memperlakukan Jiang Fan sebelumnya? Melihat Jiang Fan saja sudah membuatnya jengkel. Mungkinkah Jiang Fan tidak patuh? Terakhir kali, Jiang Fan menyelesaikan insiden pemerasan dengan Tai Bubai, mendapatkan pahala yang besar. Kesan Liu Wuchen terhadapnya meningkat secara signifikan, yang menyebabkan perubahan saat ini. Ini untukmu, ambillah. Liu Wuchen mengeluarkan jimat giok dari jubahnya. Itu agak mirip dengan Naschen Soul Jade Token, dibuat dari batu giok dan ditulisi dengan rune yang rumit. Namun kekuatannya tentu saja tidak sebanding. Diperkirakan memiliki kekuatan pukulan dari lapisan ke-9 pendirian pondasi. Nanti kalau Tang Tianlong menyerangmu, jangan menahan diri, langsung hancurkan saja. Liu Wuchen berbisik. Wang Chengjian tampak tidak percaya. Kali ini, Liu Wuchen tidak hanya tidak mengkritik Jiang Fan. Dia bahkan mengeluarkan jimat giok serangan yang berharga untuk membantu Jiang Fan mengatasi kesulitan. Bahkan muridnya yang paling disayangi, Tao Zhengjun, yang mahir dalam kultivasi ganda tubuh dan sihir, tidak menerima perlakuan seperti itu. Murid-murid lainnya dipenuhi dengan rasa iri. Mengingat hubungan antara puncak Master Sekte dan puncak reinkarnasi, dan fakta bahwa peringkat murid dikaitkan dengan kualifikasi untuk melawan gelombang binatang, berdampak pada peningkatan kekuatan keseluruhan para murid. Tang Tianlong, sebagai penguji, niscaya akan melakukan segalanya untuk mempersulit murid-murid puncak Master Sekte. Mengubah peringkat yang baik menjadi peringkat yang dapat diterima. Mengubah yang dapat diterima menjadi yang gagal. Di antara mereka, Jiang Fan dianggap yang paling tidak mungkin lolos. Dia tidak memiliki akar roh, kekuatannya lemah, dan dia memiliki dendam terhadap Tang Tianlong. Kemungkinannya dia akan gagal 100%. Tanpa diduga, pemimpin sekte memberinya perhatian khusus. Memberinya jimat giok yang sangat berharga. Hal ini membingungkan mereka semua. Karena kejadian dengan Tai Bubai dan pemerasannya, meskipun merusak reputasi Sekte Awan Hijau, tetap dirahasiakan. Jadi, belum ada seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan tidak tahu kalau Jiang Fan adalah orang yang menyelesaikannya. Jiang Fan juga sangat terkejut. Dia tidak terbiasa dengan Liu Wuchen yang tiba-tiba bersikap begitu baik padanya. Dia menyimpannya dengan hati-hati sambil berkata, terima kasih, guru. Liu Wuchen menepuk bahunya, lalu mengumpulkan para murid di satu tempat, menjelaskan secara rinci peraturan dan tindakan pencegahan ujian. Tanpa menyadarinya, waktunya untuk penilaian murid secara resmi dimulai telah tiba. Beberapa tetua tertinggi, yang biasanya jarang muncul di tribun. Para murid yang ikut serta dalam pemeringkatan berkumpul dalam kelompok sesuai dengan sekte mereka. Tang Tianlong, sebagai penguji, berdiri di tengah alun-alun. Ia memanggil murid-murid yang ikut serta untuk maju ke depan untuk berlatih tanding dengan cara mengundi secara acak. Mereka yang dapat menahan 3 gerakannya akan dianggap memenuhi syarat. Mereka yang dapat bertahan terhadap 10 gerakan akan dianggap baik. Mereka yang dapat bertahan terhadap 100 gerakan akan dianggap sangat baik.
Oleh karena itu, murid yang tidak cukup kuat akan lebih berfokus pada pertahanan diri agar bisa lulus ujian. Menahan 3 kali perpindahan akan dianggap memenuhi syarat. Namun, dengan kekuatan Tang Tianlong yang luar biasa, 3 gerakan bisa kuat atau lemah. Jika dia tidak ingin seseorang lewat, bahkan seorang murid tahap pendirian fondasi lapisan ke-6 akan kesulitan menahan 3 gerakan darinya. Mari kita mulai. Liu Wuchen mengumumkan dimulainya pengujian. Kemudian dia berdiri di samping tetua tertingginya Zhuang Yuanyin. Dia baru saja tiba. Si Keitian, yang duduk di dekatnya, menatap tajam ke arah Liu Wuchen. Kau kejam. Jiang Fan seharusnya menjadi anggota puncak pedang surgawi. Sebaliknya, Liu Wuchen menyambarnya di tengah jalan. Beberapa hari terakhir ini, dia semakin marah memikirkannya. Semakin kesal. Liu Wuchen kebingungan. Zhuang Yuanyin juga bergumam, Wuchen, apa yang telah kau lakukan hingga membuatnya tersinggung? Dia melotot padamu seperti itu. Liu Wuchen kebingungan, Tuan, saya tidak berani menyinggung tetua tertinggi Si dengan amarahnya, Anda tahu itu. Aku akan menghindarinya jika aku bisa, mengapa aku harus memprovokasinya? Huang Yuanyin tampak terkejut, apakah kamu telah mengabaikan puncak pedang surgawi selama bertahun-tahun? Meskipun dia pemarah, dia bukan orang yang mudah marah. Kemarahan besarnya kepadamu pasti karena kamu melakukan sesuatu yang membuatnya sulit menelan harga dirinya. Liu Wuchen berteriak dengan sedih, Tuan, saya tidak melakukannya. Saya memperlakukan semua puncak secara setara, tidak mengurangi sumber daya puncak pedang surgawi. Zhuang Yuanyin juga bingung. Sudahlah, jangan khawatirkan hal itu sekarang. Penilaian murid telah dimulai. Mereka menyaksikan Tang Tianlong berjalan menuju sebuah kotak kayu. Isinya adalah potongan-potongan kertas yang bertuliskan nama-nama orang. Dia menutup matanya, mengambil selembar kertas, membukanya, dan membaca, Puncak Master Sekte, Tao Zhengjun. Ekspresi orang banyak berubah menarik. Semua orang tahu Tang Tianlong tidak akan membiarkan murid-murid Puncak Master Sekte lewat dengan mudah. Tidak seorang pun menduga bahwa yang pertama ditarik akan berasal dari Puncak Master Sekte. Jiang Fan mendongak. Dia ingin melihat bagaimana Tang Tianlong akan menekan murid-murid Puncak Master Sekte. Bab 206 Penilaian Tidak Adil. Dipanggil dengan nama. Tao Zhengjun segera berdiri, tubuhnya yang kekar melangkah bagai petir ke tengah lapangan. Tahu betul bahwa Tang Tianlong punya niat jahat. Dia menghadapinya tanpa rasa takut, mengerahkan kekuatan spiritual dari lapisan kelima pendirian fondasi, dan berteriak, ayo. Tang Tianlong berkata dengan ekspresi kosong, bagus. Seketika, dia memperlihatkan serangkaian keterampilan tinju, dengan hembusan angin dari tinjunya yang mendorong orang mundur, menimbulkan suara siulan. Liu Wuchen melihat ini dan membanting meja karena marah. Tidak tahu malu, ya. Langsung menggunakan tinju 5 elemen, terkuat dari puncak reinkarnasi. Dan dia menggunakan kekuatan dari Foundation Establishment 8 Layer dengan kekuatan penuh. Ini adalah kecepatan untuk menghajar seseorang sampai mati. Semua orang tahu niat buruk Tang Tianlong. Namun tak seorang pun menyangka dia begitu kejam. Para master puncak lainnya juga mengerutkan kening satu demi satu. Itu hanya penilaian, yang seharusnya mengevaluasi kultivasi para murid, teknik kultivasi, pengalaman tempur, dan sebagainya. Munculnya kekuatan penghancur dari Foundation Establishment 8 Layer bukanlah mengevaluasi sisi yang lain, melainkan secara sengaja mengeliminasi sisi yang lain. Puncak reinkarnasi sudah kelewat batas. Meskipun para tetua memiliki dendam. Namun, Feng Guchan tetap mempertahankan ekspresi normal dan membantah dengan percaya diri, emas asli tidak takut dengan ujian api. Jika murid-murid puncak Master Sekte benar-benar kuat, bagaimana mungkin mereka takut dengan serangan kekuatan penuh muridku, Tang Tianlong? Hanya orang tidak berguna yang berpikir untuk bertahan hidup. Menonton di panggung, Tao Zhengjun berjuang untuk mengatasinya, Feng Guchan merasa puas. Awalnya, dia tidak ingin terlalu kentara. Namun siapakah yang membuatnya melakukan kesalahan besar pada Nas Chen Soul Jade Token, sehingga menjadi pendosa sekte tersebut? Dia harus memastikan bahwa Sekte Master Puncak berakhir tanpa murid yang baik hari ini, menjadikan Sekte Master Puncak sebuah bahan tertawaan. Oleh karena itu, yang lain tidak akan hanya berbicara tentang bagaimana puncak reinkarnasi tidak memenuhi standar. Langkah ke-8, pergilah.
Meskipun Tao Zhengjun melakukan serangan balik yang marah, dia dengan berani menghadapi penindasan keras Tang Tianlong. Sayangnya, karena kesenjangan alam dan sebagai murid pendatang baru dalam teknik kultivasi, wajar saja jika dia sulit ditandingi. Pada gerakan ke-8, dia akhirnya tidak dapat melawan dan terpental oleh telapak tangan Tang Tianlong. Tubuh kekar Tao Zhengjun terlempar mundur dan menghantam tumpukan kayu tajam. Melihat ini, Jiang Fan segera bergegas maju dan menangkapnya dengan mudah. Dia menatap dingin ke arah Tang Tianlong dan berkata, apakah kamu harus menggunakan cara yang tidak bermoral seperti itu? Menekan saja tidak cukup, dia harus sekejam ini. Benar-benar mengabaikan hidup dan mati murid-murid puncak Master Sekte. Tang Tianlong berkata dengan ekspresi kosong, menjadi lebih rendah dari orang lain, dan masih menyalahkan orang lain karena melakukan segala cara. Jika semua murid puncak Master Sekte tidak berguna seperti ini, simpan saja usahamu dan kembalilah ke puncakmu. Enyahlah, jangan ganggu penilaian muridku. Dia berjalan ke kotak kayu dan mengambil selembar kertas lagi. Selanjutnya, Cui Yunfeng, Wang Yanran. Wang Yanran adalah seorang murid lama. Dengan digarapnya pondasi lapisan kelima, Jiang Fan tidak asing dengannya. Dia adalah murid perempuan yang telah menyanjung Tang Tianlong, mengklaim bahwa Tang Tianlong telah menjanjikannya. Tidak diketahui jenis kesepakatan gelap apa yang telah mereka lakukan secara pribadi. Tetapi, saat Tang Tianlong melancarkan gerakannya, dia menekan kekuatan spiritualnya dan menggunakan keterampilan tinju yang sederhana dan biasa-biasa saja. Wang Yanran mengatasinya dengan mudah. Bertahan dengan mudah lebih dari 10 gerakan. Tang Tianlong tersenyum dan berkata, Wang Yanran, dinilai baik. Wang Yanran sangat gembira dan mundur dengan gembira. Hal ini membuat murid-murid puncak Master Sekte merasa geram. Tidak adil. Wang Yanran sebelumnya pernah bertarung dengan junior Brother Tao dan tidak bisa menahan 5 gerakan. Konyolnya, dia mendapat nilai bagus sementara adik Tao hanya mendapat nilai pas-pasan. Perlakuan yang berbeda seperti itu jelas-jelas ada, keadilan seperti apa yang bisa diberikan. Liu Wuchen juga sangat marah. Dia membungkuk kepada Zhuang Yuanyin dan beberapa tetua tertinggi yang hadir, sambil memohon, tetua tertinggi, kalian telah melihat semuanya. Tang Tianlong hanya memperlakukan peringkat murid sebagai lelucon. Mereka yang layak lulus, tidak lulus. Mereka yang tidak layak lolos, dibiarkan masuk secara acak. Sebagai tanggapan, para tetua tertinggi mengerutkan kening. Tindakan Tang Tianlong sungguh mengecewakan. Sangat mempengaruhi kewajaran penilaian murid. Namun setelah bertukar pandang, mereka semua memilih tetap diam. Zhuang Yuanyin menghela nafas dan berkata, Wu Chen, ini adalah tanggung jawabmu sebagai Master Sekte. Kami para tetua tertinggi tidak bisa ikut campur dalam urusan sekte sesuai aturan. Jika tidak, jika setiap tetua tertinggi melanggar aturan, generasimu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengemban tanggung jawab besar sekte ini. Kecuali jika hal itu mempengaruhi peristiwa besar yang menentukan arah masa depan sekte tersebut. Para tetua tertinggi jarang campur tangan. Walau tahu ada kekurangannya seperti sekarang. Mereka harus menahan diri untuk tidak ikut campur. Mereka hanya bisa mendesak Liu Wuchen, Master Sekte, untuk menyelesaikannya sendiri. Liu Wuchen dengan marah meninju meja, sialan. Kalau dia punya cukup wibawa, bagaimana mungkin tetua agung berani bersikap begitu lancang? Pada saat ini, penilaian di lapangan berlangsung dengan tertib. Bagi para pengikut dari puncak lain, Tang Tianlong menekan wilayahnya. Hanya ketika menarik pengikut dari puncak Master Sekte, tanpa memandang jenis kelamin dan kekuatan, dia menyerang dengan kekuatan penuh. Beberapa murid yang seharusnya mendapat nilai bagus, hanya mendapat nilai pas-pasan. Pada tingkat ini, puncak Master Sekte mungkin tidak memiliki satupun murid dengan peringkat bagus. Sebagai puncak Master Sekte yang terkuat, itu akan menciptakan rekor terburuk dalam sejarah. Cukup untuk menjadi bahan tertawaan. Puncak Master Sekte, Jiang Fan. Tiba-tiba, Tang Tianlong mengambil secarik kertas, membukanya, dan menampakkan senyum sinis. Dia sedang menunggu Jiang Fan. Bagi murid-murid puncak Master Sekte yang lain, dia hanya mengikuti perintah tetua agung, bukan memberi mereka nilai bagus. Hanya Jiang Fan adalah satu-satunya orang yang secara pribadi ingin dia hilangkan dari peringkat baiknya. Tidak, di tangannya, Jiang Fan bahkan tidak akan bermimpi mendapat nilai kelulusan. Tidak akan pernah memimpikannya.
Di bawah pengawasan orang banyak, Jiang Fan perlahan berdiri, menyebabkan para pengikutnya berdiskusi berat. Satu lagi yang diserang penuh oleh Tang Tianlong. Sulit baginya untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Apa yang kau pikirkan? Dia adalah Jiang Fan, seorang murid tanpa akar roh. Bahkan bertahan 3 jurus saja sudah menjadi masalah. Namun, di kalangan orang tua, situasinya sangat berbeda. Mata Wen Hongyao menunjukkan antisipasi, lebih baik tidak lewat saja, lalu aku bisa membawanya kembali ke puncak kedokteran setelah dia diusir dari Sekte Awan Hijau. Zhao Uji memutar matanya, sungguh mimpi. Apakah menurutmu Jiang Fan benar-benar selemah itu? Dengan bakat jalur pedang yang begitu hebat, aku tidak yakin kultivasinya seburuk itu. Li Qingfeng menyeka wajahnya dan mendesah, sudah berakhir. Segera seluruh sekte akan mengetahui kekuatan sejati Jiang Fan. Ini akan menjadi hal yang sangat memalukan. Namun pada tingkat tetua tertinggi, masalahnya lain. Huang Zantian tak kuasa menahan diri untuk melirik Liu Wuchen, sambil bergumam, pantas saja dia ingin mengajak Jiang Fan ke atas panggung. Ternyata dia sudah mengantisipasi serangan intens Tang Tianlong terhadap puncak Master Sekte. Jadi dia membiarkan Jiang Fan mengambil tindakan untuk memberi pelajaran kasar kepada Tang Tianlong. Si Keitian mendengus, Liu Wuchen, orang tua ini, kelihatannya tidak tahu apa-apa tapi melakukan segala sesuatunya dengan sangat cemerlang. Kupikir dia hanya bosan, membiarkan Jiang Fan ikut serta dalam pemeringkatan murid. Ternyata dia menunggu momen ini. Zheng Qiushuang mengangkat bahu, murid ini bernama Tang Tianlong, agak tidak menyadari bahayanya. Benarkah kau pikir Master Sekte Puncak begitu mudah diganggu? Di tengah-tengah diskusi, Jiang Fan melangkah ke tengah alun-alun. Menghadapi Tang Tianlong, dia berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya saya hanya ingin lulus penilaian. Sekarang, aku sudah berubah pikiran. Bab 207 tidak bisa tertawa lagi. Tang Tianlong tampaknya telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Kau ingin berubah pikiran? Jiang Fan, apakah kamu bercanda denganku? Membuatku tertawa sampai kram, apakah kamu pikir kamu bisa melewatinya? Murid-murid di sekitar terdiam. Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia katakan? Dia bertingkah seolah-olah dia bisa lulus ujian kapanpun dia mau. Dia tidak melihat betapa menyedihkannya kakak-kakaknya yang lebih tua, yang masih saja berbicara omong kosong tanpa kendali. Di antara murid-murid puncak Master Sekte, Wang Chengjian menatap Jiang Fan seperti badut, lalu berkata dengan nada bercanda, orang ini, dia tidak takut membuat orang tertawa terbahak-bahak. Dialah orangnya, selain Tang Tianlong, yang paling ingin Jiang Fan gagal. Tentu saja dia senang melihat Jiang Fan mempermalukan dirinya sendiri. Beberapa murid tidak dapat menahan diri untuk bergumam, lucu sekali ya. Jika Jiang Fan kalah, bukankah wajah puncak Master Sekte kita juga akan hilang? Bagaimana kakak senior bisa menertawakan ini? Mendengar ini, Wang Chengjian segera menahan tawanya dan membela diri, saya marah karena Jiang Fan tidak menanggapi penilaian ini dengan serius. Hal ini pun mengundang pendapat berbeda dari murid-murid puncak Master Sekte. Apakah penting jika dia serius? Apakah ada saudara-saudari senior sebelumnya yang tidak serius? Jika aku Jiang Fan, aku akan memarahinya dengan keras. Ya, Jiang Fan melakukan ini demi kehormatan puncak Master Sekte, kita seharusnya mendukungnya. Wang Chengjian akhirnya menjadi tidak populer baik di dalam maupun di luar. Dia menatap Jiang Fan dengan lebih tidak senang. Dia tidak sabar untuk melihat Jiang Fan terjatuh ke tanah dalam 3 gerakan, lalu menerima evaluasi, gagal, dan dikeluarkan dari sekte. Liu Wuchen juga menghela napas panjang. Dia benar-benar tidak tahan menontonnya lagi. Beberapa murid kesayangannya semuanya gagal. Dapatkah dia benar-benar mengandalkan Jiang Fan untuk memulihkan kehormatannya? Di daerah lain, Jiang Fan mungkin baik-baik saja. Di jalur bela diri, dia tidak. Apa gunanya mendesah? Zhuang Yuanyin juga sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Dia ingin mencari seseorang untuk melampiaskan amarahnya, dan Liu Wuchen yang mendesah di dekatnya hanya membuatnya makin kesal. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena tidak mendorong pelatihan murid-murid Anda, memberi kesempatan kepada orang lain. Dan selama perekrutan murid, Anda tidak melakukan penyaringan ketat, hanya mengizinkan siapa saja masuk ke dalam sekte. Sekarang lihat, kita akan memiliki murid yang gagal. Mari kita lihat apakah kamu malu.
Dia memperhatikan punggung Jiang Fan dari kejauhan. Dipenuhi dengan amarah. Bila seorang murid tidak menerima evaluasi yang baik, hal itu dapat dijelaskan karena murid tersebut tidak berusaha cukup keras atau pengajarannya kurang memadai. Tapi gagal. Selama lebih dari 10 tahun, tidak ada kasus murid yang gagal. Bahkan puncak yang peringkatnya paling rendah pun tidak pernah mengalami kegagalan. Karena mereka yang mengikuti penilaian sebagai pengikut sekte dalam semuanya adalah para jenius yang dipilih secara cermat oleh para master puncak. Namun sekarang, rekor itu akan segera dipecahkan. Dan oleh puncak master sekte yang terkuat, tidak kurang. Jika peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terungkap, itu tidak akan hanya menjadi aib dalam sekte itu saja. Itu akan diketahui di seluruh tanah 9 sekte, sampai menjadi bahan tertawaan rumah tangga. Reputasi sekte Master Peak akan anjlok. Liu Wuchen tersenyum malu dan berkata lembut, "Yang mulia, mohon tenang saja. Aku diam-diam memberinya jimat giok lapisan ke-9 pendirian yayasan. Setidaknya, gagal tidak akan terjadi." Mendengar ini, Zhuang Yuanyin melotot padanya dan memarahi, "Apa yang kamu pikirkan? Meskipun penggunaan jimat giok tidak dilarang dalam penilaian murid, tidak pantas untuk bergantung pada objek eksternal untuk menang, membuatnya mudah dikritik. Akan tetapi, mengingat niat jahat Tang Tianlong yang menargetkan puncak Master Sekte, menggunakan jimat giok bukanlah hal yang buruk. Tak seorang pun bisa berkata apa-apa." Ekspresinya melembut, dan dia berkata, "Kali ini saja, jangan lakukan lagi." Liu Wuchen menarik napas lega. Diam-diam dia merasa bangga akan pandangannya ke depan. Dengan cara ini, Jiang Fan setidaknya tidak memiliki masalah dalam lulus penilaian. Di tengah panggung, melihat Tang Tianlong yang terus-menerus tertawa, Jiang Fan berkata dengan tenang, "Tertawalah sebanyak yang kamu bisa. Kamu tidak akan bisa tertawa lagi." Tang Tianlong merasa semakin lucu, lalu berkata, "Hahaha. Jiang Fan, kamu benar-benar ingin membunuhku dengan tertawa. Apakah kamu tidak menyadari adanya jurang pemisah di antara kita?" Melihat ekspresi Jiang Fan yang tenang dan tak tergoyahkan, Tang Tianlong tidak bisa berhenti tertawa. "Baiklah, aku akan membiarkanmu secara pribadi merasakan betapa tidak pentingnya dirimu di hadapanku." Dia hanya menggunakan setengah kekuatan spiritualnya, dengan santai melayangkan pukulan ke arah Jiang Fan. Dia tidak ingin melenyapkan Jiang Fan terlalu cepat. Sebaliknya, dia ingin menyiksanya dengan brutal, dari tubuhnya hingga harga dirinya. Agar dia menyesali perbuatannya. Namun, yang mengejutkan Tang Tianlong adalah Jiang Fan tidak menunjukkan niat menggunakan kekuatan spiritualnya. Dia masih menaruh tangannya di belakang punggungnya. Hingga tinju Tang Tianlong yang membawa angin kencang mencapai wajah Jiang Fan. Bahwa dia tanpa tergesa-gesa mengulurkan satu tangan. Dengan santai menangkap tinju Tang Tianlong. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual Tang Tianlong bergetar, itu tidak dapat menggerakkan telapak tangannya. Jiang Fan berkata dengan tenang, "Gunakan semua kekuatanmu, agar kamu bisa diyakinkan." Dengan mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dengan lembut. Tang Tianlong merasa seperti ditendang oleh seekor gajah. Dia terus-menerus terhuyung mundur. Hampir terjatuh pada pantatnya, yang menyebabkan keributan di kerumunan. "Hah! Apakah aku salah lihat?" Jiang Fan membuat Tang Tianlong mundur. Pukulan itu bukanlah pukulan lemah. Banyak murid senior tidak mampu menangkisnya. Di antara para tetua juga terjadi banyak sekali diskusi. Wen Hongyao kecewa dan tidak puas, berkata, "Anak ini tidak bermain sesuai aturan. Bukankah hebat jika dia bisa dijatuhkan hanya dengan satu pukulan?" Zhao Wuji menyilangkan lengannya di dada, dengan bangga berkata, "Lihat, aku benar, bukan? Anak ini sama sekali tidak lemah dalam jalur bela diri." Li Qingfeng terkejut dan berkata, "Hah, aneh sekali. Aku merasa dia bahkan lebih kuat sekarang." Di antara para tetua tertinggi, beberapa riak juga muncul. Huang Zantian berkedip dan berkata dengan heran, "Aneh sekali, bukan saja pemahaman anak ini sangat baik, tapi dia juga tampaknya merupakan ahli penyempurnaan tubuh yang luar biasa. Dia bahkan bisa menahan serangan dari lapisan ke-8 pendirian fondasi." Si Keitian menarik napas dalam-dalam, "His. Ini, fisiknya sudah semakin kuat. Baru saja melewati waktu yang lama, tapi teknik tubuhnya sudah berkembang pesat." Dia lalu melotot tajam ke arah Liu Wuchen. Dendam mencuri murid telah terpatri. Liu Wuchen merasa gugup akibat tatapan si Keitian dan bingung.
Apa yang telah dilakukannya hingga menyinggung tetua tertinggi si Keitian. Tatapan itu seolah-olah si Keitian ingin menghajarnya. Zhuang Yuanyin tampak terkejut. Hah? Fisik anak ini sekuat ini. Pukulan Tang Tianlong bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh murid biasa. Lagi pula, anak ini tidak hanya bertahan, dia bahkan melawan. Liu Wuchen tiba-tiba teringat bahwa dia belum memperkenalkan Jiang Fan dengan benar. Dia segera berkata, aku lupa memberitahumu, Jiang Fan memiliki bakat penyempurnaan ubuh yang bagus. Selama upacara leluhur, dia mengalahkan keajaiban pemurnian tubuh Kong Wushuang dari Sekte Raksasa. Dia benar-benar mendongkrak reputasi puncak master sekte kita. Zhuang Yuanyin terkejut dan berkata, apakah ini benar? Saya pernah mendengar tentang Kong Wushuang. Dia adalah keponakan Kong Yuanba dan telah menunjukkan fisik yang luar biasa sejak kecil. Jiang Fan mengalahkannya dalam teknik tubuh. Liu Wuchen berkata, seluruh sekte menyaksikannya, itu bukan palsu. Zhuang Yuanyin tercengang, kagum. Orang ini tidak punya akar roh, tapi dia adalah ahli penyempurnaan tubuh tingkat atas. Dia segera sadar kembali, mengamati Liu Wuchen dan berkata, Wuchen, jujurlah. Apakah kamu mengangkatnya sebagai muridmu karena kamu melihat bakat penyempurnaan tubuhnya? Hah, itu sama sekali tidak terjadi. Namun karena penatua tertinggi memuji kepekaannya. Bisakah dia mengatakan tidak? Jadi, sambil menyeringai malu, dia berkata dengan rasa bersalah, tepat sekali. Zhuang Yuanyin, setelah mendengar ini, dengan main-main meninju dadanya. Aku tahu kamu tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada seseorang tanpa alasan. Jadi, kau mencoba memberiku kejutan. Kapan kamu jadi licik seperti ini? Meski kedengarannya seperti sedang memarahi, senyum di wajahnya tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasa puas, puncak master sekte kita memang tidak memiliki orang lemah. Bahkan seseorang yang tidak memiliki akar roh adalah seorang ahli pemurnian tubuh tingkat atas. Hehe. Liu Wuchen merasa semakin bersalah saat mendengarkannya. Sementara itu, di arena, situasinya berubah lagi. Bab 208 hanya level ini. Tang Tianlong nyaris tak mampu menenangkan dirinya. Wajahnya penuh dengan keterkejutan. Pukulan yang dia lakukan malah ditangkap oleh Jiang Fan, dan dia hampir mempermalukan dirinya sendiri. Apa yang baru saja kamu lakukan? Dia tidak percaya itulah kekuatan Jiang Fan. Pastilah ada semacam harta ajaib atau jimat giok yang menyebabkan kekuatan itu. Jiang Fan menatapnya dengan tenang, mengapa kamu tidak tertawa lagi? Apakah kamu tidak suka tertawa? Kata-kata mengejek ini membuat Tang Tianlong malu dan marah. Lihatlah betapa bangganya dirimu. Tadi aku hanya menggunakan kurang dari setengah kekuatanku. Kamu beruntung dan berhasil menipuku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sehebat itu? Dia mengguncang tubuhnya, dan kekuatan spiritual dari Spirit Pond mengalir melalui tubuhnya. Dia menunjukkan kekuatan penuh dari pendirian fondasi lapisan ke-8. Karena kamu suka pamer, aku akan berusaha sekuat tenaga. Mari kita lihat apakah kamu bisa terus pamer. Dia mendengus dingin. Dengan hentakan kakinya, ia meloncat maju bagaikan burung rok besar yang melebarkan sayapnya. Dia meninju Jiang Fan di udara. Para murid yang mengamati menahan napas. Terutama para pengikut puncak Master Sekte, yang memalingkan muka, tidak sanggup menonton. Semua murid puncak Master Sekte telah dikalahkan oleh serangan kekuatan penuh Tang Tianlong. Jiang Fan tidak terkecuali. Dalam benak mereka, mereka sudah membayangkan Jiang Fan terlempar dengan sebuah pukulan, menyemburkan darah saat ia terpental. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Menghancurkan gambaran adegan yang ada dalam pikiran mereka. Menarik perhatian mereka ke arena. Suatu pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Jiang Fan masih berdiri di tempat yang sama. Masih dengan satu tangan di belakang punggungnya. Masih menggunakan hanya satu telapak tangan untuk menangkap pukulan berkekuatan penuh Tang Tianlong. Sangat kontras dengan wajah Jiang Fan tetap tenang seperti biasanya. Sementara wajah Tang Tianlong berubah kesakitan. Tidak seorang pun tahu bagaimana rasanya ketika pukulannya mendarat di telapak tangan Jiang Fan. Rasanya tidak seperti memukul telapak tangan seseorang, lebih seperti menghantam pelat baja. Rasa sakit luar biasa menyebar dari kepalan tangannya ke lengannya. Jiang Fan berkata ringan, serangan berkekuatan penuh, hanya itu. Saat dia selesai berbicara, dia melemparkannya pelan.
Di udara, Tang Tianlong terlempar seperti pesawat kertas. Meluncur jauh sebelum akhirnya menghantam tanah dengan keras dan berguling beberapa kali. Tanah granit yang keras retak di beberapa tempat akibat benturan. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton sekali lagi. Di puncak Master Sekte, Wang Chengjian, yang telah menunggu untuk melihat Jiang Fan memuntahkan darah dan terjatuh, tiba-tiba duduk dan berseru, bagaimana ini bisa terjadi? Serangan berkekuatan penuh Tang Tianlong dengan mudah ditepis oleh Jiang Fan. Para murid puncak Master Sekte yang tidak berani melihat hasil itu, menatap dengan takjub. Mata mereka juga penuh dengan keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Mengapa Tang Tianlong yang diusir? Bagaimana saudara muda Jiang melakukannya? Murid-murid dari puncak lainnya juga berteriak kaget satu demi satu. Apakah aku melihatnya dengan benar? Jiang Fan mengalahkan serangan kekuatan penuh Tang Tianlong. Dengan satu tangan, dia mengalahkannya. Para tetua menjadi gempar. Wen Hongyao tampak terkejut, anak ini benar-benar sekuat itu. Bahkan Zhao Wuji, yang menduga kekuatan Jiang Fan tidak lemah, merasa tercengang. Sialan, fisiknya sekuat ini. Serangan kekuatan penuh dari yayasan lapisan ke-8 tidak bisa melakukan apapun padanya. Wajah Li Qingfeng menjadi semakin jelek. Orang ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir kali, fisik Jiang Fan hanya mampu menghadapi duel dengan Ni Yunzuo di tahap ke-7 pendirian pondasi. Melawan lawan lapisan ke-8, dia masih perlu menggunakan kultivasinya. Sekarang, dia tidak membutuhkannya sama sekali. Pukulan sederhana, bahkan tanpa menggunakan teknik tubuh, merupakan kemenangan langsung. Hatinya terus tenggelam. Terutama saat para tetua terkesiap karena takjub, dia menampakkan ekspresi kesakitan. Sudah berakhir. Ketika dia meninggalkan Jiang Fan di alun-alun, hal itu kini menjadi bahan tertawaan. Para tetua tertinggi juga merasa terganggu. Zheng Qiushuang berseru kaget, Huang tua. Penglihatanmu sungguh menakjubkan. Kau bisa melihat bahwa anak ini memiliki teknik penyempurnaan tubuh yang sangat kuat. Namun dia tidak mendapat tanggapan dari Huang Zantian. Sambil menoleh, Huang Zantian bahkan lebih tercengang darinya. Menatap Jiang Fan dengan tercengang, dia tidak bisa berkata apa-apa. Si Keitian juga sangat terkejut, sebelumnya, kita bisa mengatakan bahwa Tang Tianlong tidak serius. Sekarang, yang tidak serius adalah Jiang Fan. Belum lama ini, saat dia menyaksikan Jiang Fan menggunakan teknik tubuh, dia tidak sekuat ini. Hanya dalam beberapa hari saja, dia telah berubah dan mencapai level lain. Mereka kehilangan keajaiban seperti itu di puncak pedang surgawi. Memikirkan hal ini, dia melotot tajam ke arah Liu Wuchen. Dendam karena mengambil murid belum berakhir. Zhuang Yuanyin juga terkejut, wajah tuanya dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Wuchen, kau benar-benar mengejutkanku. Dasar bocah, kamu punya murid penyempurnaan tubuh yang begitu kuat, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Kau hampir membuatnya dikeluarkan dari sekte. Tanpa dia sadari. Pada saat ini, Liu Wuchen juga sangat terkejut hingga ia mempertanyakan kenyataan. Apakah itu benar-benar muridnya yang tidak berguna, Jiang Fan? Dia benar-benar mengalahkan Tang Tianlong dengan tangan kosong. Feng Guchan yang tengah bersantai, tiba-tiba duduk tegak. Berteriak dengan marah, Tang Tianlong. Ayo serius. Kalah dari Jiang Fan, dan jangan kembali ke puncak reinkarnasi. Siapa Jiang Fan? Sampah tanpa akar roh. Dikenal luas sebagai yang terburuk di jalur bela diri. Kekalahan Tang Tianlong terhadap murid puncak Master Sekte yang lain akan menjadi hal yang wajar. Tetapi kalah dari Jiang Fan yang tidak memiliki akar roh akan menjadi lelucon besar di dalam dan di luar sekte. Dia, murid Feng Guchan yang terlatih dengan baik dan penuh kebanggaan. Bahkan tidak sebaik murid yang tidak memiliki akar roh. Memikirkan rumor-rumor seperti itu saja membuatnya merasa seperti seluruh tubuhnya ditusuk jarum. Tang Tianlong cepat-cepat memegangi pinggangnya yang sakit, dan berusaha berdiri. Dia menatapnya dengan tak percaya. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Dia masih tidak percaya kalau dirinya kalah dengan Jiang Fan. Ini tidak mungkin. Mustahil. Jiang Fan berkata dengan ringan, itu sudah 2 gerakan. Hanya ini saja yang kamu punya. Tunjukkan kekejaman yang kau tunjukkan pada murid-murid puncak Master Sekteku sebelumnya. Tang Tianlong merasa sangat terhina. Dipermalukan oleh pemborosan yang diketahui luas di depan seluruh sekte. Sulit dipercaya. Kamu terlalu sombong. Tang Tianlong meraung, mengumpulkan seluruh kekuatan spiritualnya.
Dia beralih ke teknik jari tidak lengkap yang lebih kuat. Itu dipahami dari dinding batu itu. Luar biasa kuatnya. Feng Guchan pernah mengevaluasinya sebagai teknik jari yang paling tinggi bahkan di antara teknik tinggi tingkat mendalam. Dengan kultivasi pendirian fondasi lapisan ke-8-nya, itu dapat mengusir ahli lapisan ke-9. Ia awalnya bermaksud menggunakannya sebagai kartu truf. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain mengungkapkannya lebih awal. Sialan, aku akan memberimu pelajaran. Mati. Dia tidak lagi peduli pada apapun. Hanya ingin menjatuhkan Jiang Fan ke tanah dengan keras, menghapus penghinaan sebelumnya. Jiang Fan mengangguk pelan, nah, begitulah yang terjadi. Kalau begitu aku juga akan lebih serius. Pertempuran surgawi 9 bentuk. Pembukaan langit. Dia melangkah maju dengan cepat, mengambil inisiatif untuk menemuinya. Tinjunya seperti naga biru yang muncul dari laut. Dengan kekuatan yang mampu membelah langit, mereka menyerang dengan dahsyat. Bab 209, Anda juga berkualifikasi untuk menilai saya. Ini adalah pertama kalinya Jiang Fan mengambil inisiatif menyerang di arena. Dan itu adalah duel pertama antara dia dan Tang Tianlong. Itu juga melambangkan perjuangan antara puncak Master Sekte dan puncak reinkarnasi. Tabrakan ini menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang ingin tahu, apakah Tang Tianlong tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi? Atau apakah teknik tubuh Jiang Fan terlalu kuat? Ledakan. Suara benturan yang menyakitkan hati langsung menyebar ke seluruh lapangan. Kemudian, terdengar suara renyah kayu bakar kering yang dipatahkan dengan keras. Semua orang menyaksikan, pupil mata mereka mengecil. Tinju Jiang Fan seperti terbuat dari besi. Dengan mudah mematahkan jari Tang Tianlong yang masuk. Teknik jari yang tampaknya tajam itu, di depan kepalan tangan Jiang Fan, tampak tidak berbeda dari kertas. Dan tinju Jiang Fan tidak kehilangan momentumnya. Pukulan itu menghantam dada Tang Tianlong yang terbuka. Retak-retak-retak. Suara keras tulang patah satu demi satu menyebar ke seluruh lapangan. Ketika pukulan terakhir mengenai seluruh dadanya, Tang Tianlong terpental seakan tertabrak gunung. Dia terlempar sejauh 7 atau 8 zang, dan menghantam keras kaki Feng Guchan. Puff! Tang Tianlong tidak dapat menahannya lagi, dia menyemburkan kabut darah, berceceran di sekujur tubuh Feng Guchan. Dengan serangan ini, Tang Tianlong terluka parah. Seluruh lapangan menjadi sunyi. Pada saat ini, melihat Jiang Fan, bagaimana mungkin mereka berani memiliki sedikit saja rasa jijik terhadap akar tanpa roh. Di dunia bela diri, kekuatan adalah raja. Mampu melukai Tang Tianlong di lapisan ke-8 pendirian pondasi dengan parah dengan satu pukulan adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Jiang Fan menarik tinjunya, napasnya teratur, wajahnya tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tidak bisa melakukan 3 gerakan. Hasil evaluasi, gagal. Mulut semua orang berkedut. Tang Tianlong terus-menerus berteriak agar Jiang Fan gagal dalam ujian. Hasilnya justru sebaliknya. Di tangan Jiang Fan, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu gerakan pun. Dialah orang yang tidak memenuhi syarat. Para murid sudah mati rasa karena terkejut. Para tetua pun terdiam. Bahkan para tetua tertinggi pun anehnya terdiam. Telah ada kandidat-kandidat kuat yang dievaluasi sebelumnya. Tetapi seseorang seganas Jiang Fan adalah yang pertama. Liu Wuchen tertegun sejenak, lalu dia sadar kembali. Matanya dipenuhi kegembiraan, kebanggaan, dan kegembiraan luar biasa. Cedera Tang Tianlong berarti pemeriksa baru dapat ditunjuk. Sebagai Master Sekte, dia segera berkata, Tang Tianlong terluka dan tidak dapat melanjutkan memimpin penilaian. Mengingat kekuatan Jiang Fan yang luar biasa, dia akan mengambil alih sebagai penguji dan terus mengevaluasi para murid. Para murid di lapangan merasakan suatu absurditas yang tak terlukiskan. Dalam sejarah, pernahkah ada murid yang ikut dalam penilaian, hanya untuk menilai dirinya sendiri sebagai penguji? Ini tidak bisa diterima. Feng Guchan berdiri dengan marah dan berteriak, Jiang Fan sengaja melukai seseorang, sungguh murah hati tidak menghukumnya. Dan kau ingin menjadikannya penguji. Muridnya yang paling sombong telah kehilangan muka yang sangat besar. Kalau dia tidak terus-menerus menekan puncak Master Sekte, bagaimana mungkin puncak reinkarnasi bisa dibandingkan? Liu Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah pemberitahuan dari Master Sekte, bukan diskusi denganmu. Tentu saja, jika kamu bisa menemukan murid yang lebih cocok daripada Jiang Fan, silakan saja. Feng Guchan terdiam sesaat.
Dia memiliki seorang murid senior, tetapi dia belum kembali dari perjalanannya. Tidak ada murid lain yang dapat menandingi Jiang Fan. Dia segera berbalik dan mengeluh kepada para tetua tertinggi. Para tetua tertinggi, lihatlah Master Sekte Liu, dia selalu menindas puncak reinkarnasiku seperti ini. Saya harap Anda bisa memutuskannya untuk saya. Setelah mendengar ini, beberapa tetua tertinggi hampir bersumpah. Bagaimana orang ini bisa begitu tidak tahu malu? Ketika Tang Tianlong dengan jahat menekan murid-murid puncak Master Sekte, apakah mereka pikir mereka buta dan tidak bisa melihat? Sekarang setelah muridnya sendiri telah diberi pelajaran, dia membalikkan keadaan. Belum lagi beberapa tetua tertinggi sangat menyukai Jiang Fan. Sekalipun mereka tidak mengenal Jiang Fan, mereka tentu tidak akan membantu Feng Guchan berbuat jahat. Huang Zantian berkata dengan acuh tak acuh, urusan internal sekte, kami para tetua tertinggi tidak ikut campur. Hanya dengan satu kalimat, dia diblokir kembali. Liu Wuchen merasa amat puas. Kau orang tua, akhirnya kau merasakan ketidakberdayaan yang kurasakan sebelumnya. Dia berkata dengan santai, penilaian murid terus berlanjut. Feng Guchan menggertakkan giginya, menatap tajam ke arah Jiang Fan. Dia sudah menaruh dendam terhadapnya. Jiang Fan tidak peduli. Sebagai penguji, ia mulai mengundi untuk menilai para pengikutnya. Para murid ketakutan, setelah melihat fisik Jiang Fan yang mengerikan, mereka takut dia akan meninju otak mereka. Tanpa diduga, Jiang Fan sangat lembut terhadap para pengikutnya, berhenti ketika dibutuhkan. Ia terutama mengevaluasi kultivasi, teknik, dan pengalaman tempur mereka. Dia tidak melukai mereka. Kuncinya adalah, dia memperlakukan semua murid secara setara. Hal ini mendapat pujian bulat dari semua murid. Hal itu juga membawa reputasi baik bagi puncak Master Sekte. Sejujurnya, Sekte Awan Hijau kita masih harus bergantung pada puncak Master Sekte. Ya, ketika penilaian murid ditangani oleh puncak reinkarnasi, banyak sekali masalah yang muncul. Lebih baik menyerahkan semua penilaian murid di masa depan kepada puncak Master Sekte, untuk menghindari ketidakadilan lebih lanjut. Liu Wuchen mendengarkan, penuh kebahagiaan. Semakin dia menatap Jiang Fan, semakin puas perasaannya. Anak ini, jika dia bersikap seperti ini sebelumnya, apakah aku akan sangat tidak menyukainya? Dia tertawa sambil mencaci. Tapi tiba-tiba, aura yang kuat terkunci padanya. Itu membuat seluruh tubuhnya gemetar. Ketika dia menoleh, dia melihat si Keitian berjalan dengan marah. Mencengkeram kerah bajunya, dasar bocah, beraninya kau. Liu Wuchen terkejut dan buru-buru berkata, Yang Mulia Tetua Si, mohon bicara dengan tenang. Zhuang Yuanyin segera bertanya, Keitian, apa yang telah dilakukan Wuchen hingga menyinggungmu? Si Keitian merasa sulit berbicara. Dia berkata dengan marah, Jiang Fan ini, awalnya adalah murid yang dibawa kembali oleh puncak pedang surgawiku. Muridku melakukan kesalahan dan meninggalkannya di alun-alun. Hasilnya, bocah Liu Wuchen ini melihatnya sebagai anak ajaib dan memilihnya. Ah, ada hal seperti itu. Beberapa tetua tertinggi segera berkumpul untuk mendengar rinciannya. Setelah mengetahui keseluruhan ceritanya, mereka menatap Li Qingfeng dengan heran. Jenius penyempurnaan tubuh yang menantang surga ini, kau buang begitu saja seperti rumput di alun-alun. Pada akhirnya, Liu Wuchen yang diuntungkan. Tidak heran si Keitian begitu marah. Ini sungguh penghinaan bagi puncak pedang surgawi. Para tetua lainnya tiba-tiba menyadarinya juga. Terutama mereka yang pernah mempertimbangkan untuk menjadikan Jiang Fan sebagai murid namun patah semangat karena penilaian Li Qingfeng yang mengatakan bahwa akarnya tidak memiliki semangat. Masing-masing dari mereka menatap Li Qingfeng dengan gigi terkatup. Orang ini telah membuat mereka kehilangan bakat yang luar biasa. Zheng Qiushuang, bukannya tanpa rasa iri, berkata dengan masam, Liu Wuchen, kamu cukup pandai memungut sisa-sisa. Seorang murid yang tidak diinginkan orang lain, pada pandangan pertama kau melihatnya sebagai bibit yang baik. Huang Zantian berkata dengan kesal, bukankah Wu Jiku ingin menjadikan Jiang Fan sebagai muridnya juga? Tapi Liu Wuhen campur tangan dan merenggutnya. Liu Wuchen, aku tidak pernah melihatmu sebagai seorang pemikir yang begitu mendalam, selalu kurang ajar, tapi licik. Si Keitian juga melepaskan Liu Wuchen, sambil berkata, sebagai ketua sekte, kemampuanmu tidak begitu tinggi, tetapi dalam hal merekrut murid, kaulah yang terbaik. Mendengarkan keluhan namun sebenarnya pujian dari Zhuang Yuanyin.
Dia dengan bangga melingkarkan lengannya di leher Liu Wuchen. Murid yang baik, kamu telah menyenangkan gurumu. Itu adalah keputusan paling bijaksana yang pernah kubuat, mengangkatmu ke posisi Master Sekte saat itu. Pada usia seperti itu, apa yang lebih memuaskan daripada menonjol di antara sekelompok tetua tertinggi? Liu Wuchen merasa bersalah, terus mengangguk. Menyeka keringat dingin di dahinya tanpa sengaja. Dia tidak mengenali Jiang Fan sebagai ahli penyempurnaan tubuh. Dia dengan berat hati menerimanya karena dia ingin melindungi reputasi putrinya. Tanpa diduga, ia ternyata seorang ahli dalam hal penyempurnaan tubuh yang hebat. Dengan mengingat hal ini, dia berseru, "Jiang Fan, kemarilah." Jiang Fan bergegas mendekat dan memberi hormat. Murid Jiang Fan memberi hormat kepada guru dan seluruh tetua tertinggi. Liu Wuchen menepuk bahunya dan berkata kepada para tetua tertinggi yang hadir. "Para tetua tertinggi, izinkan saya mengumumkan sesuatu kepada Anda sekalian. Sebenarnya, Jiang Fan bukan hanya muridku. Dia juga punya identitas lain." Bab 210, Tugas Logistik. Hah? Jiang Fan tampak bingung. Selain menjadi muridmu, identitas apa lagi yang dapat aku miliki? Beberapa tetua tertinggi melirik. Mereka juga menunjukkan ekspresi kebingungan. Mungkinkah Jiang Fan memiliki latar belakang lainnya? Zhuang Yuanyin berkata dengan tidak sabar, "Jangan bersikap begitu misterius. Langsung saja ke intinya." Liu Wuchen kemudian tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian semua. Jiang Fan adalah menantu laki-lakiku." Beberapa tetua tertinggi tercengang. Huang Zantian menatap dengan tak percaya, "Maksudmu anak ini dan putrimu, Liu Qingxian, adalah sepasang kekasih?" Liu Wuchen berkata, "Benar. Agak canggung untuk membicarakannya, tetapi bahkan sebelum Jiang Fan bergabung dengan sekte, dia telah berjanji kepada putriku untuk bersama seumur hidup." Huang Zantian tercengang sejenak, lalu berkata dengan iri dan cemburu, "Kalian berdua benar-benar tahu cara memilih orang. Pilih satu saja dan hasilnya pasti tepat." Wajah si Keitian berubah lebih gelap. "Mengumumkan apa? Kurasa aku tidak akan memberi selamat pada kalian berdua." Zheng Qiushuang mencibir, "Jangan terlalu sombong." Namun Zhuang Yuanyin tersenyum. Dia mengacungkan jempol pada Liu Wuchen. Jiang Fan menunjukkan bakat dalam pemurnian tubuh sehingga sulit bagi tetua tertinggi lainnya untuk tidak berpikir untuk memburunya. Sekarang hubungan Jiang Fan dan Liu Qingxian telah diketahui publik, mereka harus mundur. Tetapi, hal ini membuat Jiang Fan benar-benar bingung. "Apa? Saya menantu laki-lakimu?" Dia buru-buru berkata, "Guru, apakah Anda salah? Tidak ada yang tidak pantas antara aku dan kakak senior." Tengah kalimat, dia ingat Liu Qingxian menciumnya di kamar pribadi. Dia langsung merasa bersalah. Liu Wuchen menepuk pundaknya sambil tersenyum, seorang pria sejati harus mengakui tindakannya. Tidak ada salahnya mengakuinya. Beberapa tetua tertinggi melihat ekspresi bersalahnya dan berasumsi itu benar. Pikiran mereka dengan cepat menghilang begitu saja. Dan para murid di alun-alun mendengar berita ini, mereka langsung gempar. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada kekalahan Tang Tianlong. Di dalam hati mereka, Liu Qingxian bagaikan kekasih impian, telah lama menjadi wanita Jiang Fan. Kebencian karena mengambil istri tidak dapat didamaikan. "Jiang Fan, bisakah kau tinggalkan kami sedikit?" Su Yuran, Chen Xilin, kalian sudah memiliki dua wanita cantik yang tak tertandingi, tetapi kalian juga mencuri kakak senior Liu. Orang ini benar-benar tidak takut tersambar petir saat berjalan. Saya mendoakan agar dia memiliki 18 putra. Chen Xilin tercengang, Jiang Fan dan Liu Qingxian sudah menjadi suami istri. Su Yuran berkata, "Apakah kamu percaya?" Chen Xilin menenangkan diri dan memikirkannya, Jiang Fan bukan orang yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak punya niat buruk terhadap kedua tunangannya. Belum lagi Liu Qingxian yang tidak memiliki status. Tapi Master Sekte Liu. Su Yuran menghela napas, jadi memiliki ayah yang baik itu seperti memiliki keunggulan. Sekalipun tidak ada apa-apa antara Jiang Fan dan Liu Qingxian, begitu diumumkan, yang salah akan menjadi benar, lebih benar dari mutiara. Saya meremehkan metode Nona Liu. Dia mengajak ayahnya ikut bermain. Namun, dia tampak tenang dan kalem, saya tetap mengatakan hal yang sama. Apakah dia bisa punya nama atau tidak, itu masih butuh persetujuanku. Chen Xilin diam-diam merasa lega.
Lihat betapa populernya Jiang Fan sekarang. Putri dari Master Sekte Awan Hijau ingin bersama Jiang Fan, sangat sulit hingga hampir mustahil. Bahkan membawa ayahnya ikut bermain pun tidak akan berhasil. Untungnya, dia menaiki kapal lebih awal. Jika sekarang, mungkin tidak ada kesempatan. Liu Wuchen memandang murid-muridnya. Dengan penilaian murid yang sudah dilakukan, sudah waktunya untuk mengikuti perintah paviliun mekanisme surgawi dan mengirim pengikut ke garis depan Bistide. Sekarang, saya akan memberikan tugas kepada murid yang dinilai baik atau lebih. Semua tugas ini dikeluarkan oleh paviliun mekanisme surgawi. Tugas yang berbeda sesuai dengan poin prestasi yang berbeda. Tentu saja, semakin tinggi poin prestasinya, semakin besar pula bahayanya. Dia mengeluarkan serangkaian gulungan giok tugas. Lalu, setelah berunding dengan para penatua lainnya, mereka memutuskan pembagian tugas. Liu Qingxian, kau akan menjalankan misi tingkat pertama, pergi ke perbatasan sekte raksasa untuk menghadapi gelombang binatang buas secara langsung. Semua orang terpesona. Hanya dengan mendengarkan uraian tugasnya, mereka tahu misi tingkat pertama sangatlah berbahaya. Menghadapi gelombang binatang buas secara langsung bisa jadi akan mengakibatkan kehancuran seseorang. Tang Tianlong, kamu akan menjalankan misi tingkat kedua, pergi ke sekte keinginan untuk mengintai pergerakan gelombang binatang buas di perbatasan. Semua orang mengerti. Mengingat kekuatan Tang Tianlong, dia seharusnya diberi misi tingkat pertama. Tetapi karena dia terluka parah oleh Jiang Fan, dia harus mengambil misi tingkat kedua yang tidak terlalu berbahaya tetapi berjasa rendah. Wang Chengjian, kau akan menjalankan misi tingkat pertama, pergi ke perbatasan sekte raksasa untuk menghadapi gelombang binatang buas secara langsung. Wang Chengjian tidak menunjukkan ekspresi apapun terhadap ini. Pandangannya tetap tertuju pada Jiang Fan. Jiang Fan, kau akan menjalankan misi tingkat ketiga, mengangkut sejumlah obat spiritual ke sekte binatang roh. Hah! Para murid tampak terkejut. Jiang Fan begitu berkuasa, namun dia malah ditugaskan pada bagian logistik. Namun, mengingat itu adalah gelombang binatang. Mereka menghadapi binatang iblis. Kekuatan terkuat dari binatang iblis adalah fisiknya. Teknik tubuh Jiang Fan menonjol di antara klan manusia, tetapi belum tentu melawan binatang iblis. Berbagai teknik kultivasi lebih efektif dalam membunuh binatang iblis. Jadi tidaklah tidak masuk akal untuk menugaskan Jiang Fan pada bagian logistik. Jiang Fan merasa sedikit kecewa. Benarkah, hanya logistik? Dia merasa agak enggan. Jika begitu, dia akan kehilangan banyak kesempatan untuk meraih prestasi. Namun jika dipikir-pikir lagi, gelombang binatang itu sungguh dahsyat. Tanah 9 sekte tidak akan luput. Medan perang ada di mana-mana, jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Berhasil dalam logistik dan membiasakan diri dengan lingkungan tanah 9 sekte belum tentu merupakan hal buruk. Wang Chengjian menghela napas sedikit lega. Untungnya, Jiang Fan dan Liu Qingxian terpisah. Dan dia ditugaskan bersama Liu Qingxian. Dia berencana membujuk Liu Qingxian agar meninggalkan seseorang dengan potensi bela diri terbatas. Berikutnya, semua murid yang mendapat nilai baik atau lebih menerima tugasnya. Tampaknya Liu Wuchen sengaja memihak Su Yuran dan Chen Xilin. Dia menugaskan mereka tugas bersama, misi logistik tingkat ketiga. Aman dan mereka bisa saling menjaga. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat melihat Liu Wuchen sedang membangun niat baik agar putrinya bergabung dengan mereka. Jiang Fan juga menghela napas sedikit lega. Tugas kedua wanita itu adalah yang terbaik. Hari berikutnya, saat fajar menyingsing, para pengikut mulai meninggalkan gerbang gunung satu demi satu. Jiang Fan juga berkemas dan berangkat. Untuk membawa serta Little Qilin, dia menyuruh membuat jubah besar khusus dalam semalam. Qilin kecil bisa bersembunyi di balik jubah, jadi dia tidak perlu membawa tas yang mencolok. Setelah siap, dia segera berangkat. Mengikuti arahan tugas, dia bepergian selama 5 hari berturut-turut. Akhirnya tiba di sekte tertinggi. Tugas tersebut menunjuk orang lain dari 3 sekte. Tetapi setelah mencapai gerbang sekte tertinggi, dia sendirian. Mereka pasti masih dalam perjalanan. Jiang Fan bergumam, memutuskan untuk menambil obat spiritual terlebih dahulu. Sambil memegang gulungan batu giok tugas, dia memasuki sekte tertinggi. Sekte tertinggi nampaknya lebih lambat dibanding sekte awan hijau. Hari ini, mereka mulai memilih pengikut untuk bertahan melawan gelombang binatang buas.
Mereka akan mengadakan kompetisi antara 9 puncak untuk seleksi. Namun, itu belum dimulai. Memanfaatkan waktu sebelum mereka sibuk, Jiang Fan buru-buru memegang gulungan batu giok, tiba di puncak tabib surgawi. Tempat tinggal tetua agung, Sangguan Seng. Tugas yang ditentukan untuk mendapatkan pengobatan spiritual dari Sangguan Seng. Saat mendaki puncak dokter surgawi, dia melihat sekelompok murid sedang duduk di sebuah paviliun, mendiskusikan seni bela diri. Di antara mereka adalah Xia Chaoge. Dia tetap diam seperti biasanya, masih tidak menyukai pertemuan seperti itu. Tapi ketika dia merasakan seseorang di pintu masuk tangga, dia sedikit tertegun. Wajahnya yang cantik dan dingin memperlihatkan senyum lembut karena terkejut saat dia dengan cepat mendekat, sambil berkata dengan hormat. Paman bela diri, apa yang membawamu ke sini? Di paviliun, beberapa murid dengan status yang jelas tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?